Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Cloud Computing. Selamat bertemu kembali dalam kuliah daring yang kita laksanakan hari ini Kamis 11 Mei 2020 jam 7.00. Seperti biasa saya ingatkan Anda untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ada di Google Classroom. Untuk keikutsertaan Anda mengikuti kuliah daring hari ini sebagai laporan saya nanti ke akademik fakultas ya. Kemudian sebelum dimulai, nanti akan ada video pengantar. Kita simak bersama-sama, setelah itu baru saya menjelaskan slide-nya. Dan setelah Anda menyimak, Anda bisa cek kembali materinya di slide lengkapnya. Kemudian Anda harus menjawab 5 buah pertanyaan kuis sebagai indikator Anda telah menguasai materi yang saya jelaskan ini. Dan menjawab pertanyaan tersebut seperti biasa maksimal 1 minggu ke depan ya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020 jam 7.00 ya. Nah, walaupun saat itu libur tapi tidak masalah, Anda mengumpulkan atau mengerjakan kuisnya sebelum itu jauh lebih bagus ya. Baik, mari kita mulai mata kuliah ini. Kita terlebih dahulu menyimak video pengantar untuk mengingatkan Anda tentang pengertian daripada cloud computing sampai kepada manfaatnya. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu cloud? Cloud computing atau komputasi awan adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi atau computing resource seperti server dan storage melalui internet. Pada cloud computing terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi atau shared service, dan bersamaan oleh para pengguna yang beragam, mulai dari perseorangan sampai dengan kelas pengguna korporasi atau perusahaan. Dengan adanya cloud computing, infrastruktur, server, developer, dan desain sebuah perusahaan dapat dengan mudah dikontrol melalui database yang ada karena semua data disimpan di mana perusahaan itu berada. Hanya saja, perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar karena untuk biaya storage yang besar cukup tinggi. Cloud computing menyediakan akses ke server, penyimpanan, database, dan serangkaian layanan aplikasi yang luas melalui internet. Platform layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS menyediakan layanan yang sangat lengkap, mulai dari elastic computing, atau server dengan OS Linux atau Windows yang bisa diubah-ubah spesifikasinya secara dinamis, RDS, Relational Database Service, S3, Simple Storage Service, dan sebagainya. Contoh layanan cloud computing yang lainnya: 1. Google Drive, 2. Windows Azure, 3. Git dan GitHub. Cukup mudah dipahami bukan? Setelah belajar cloud computing, kita dapat mengoperasikan Linux, membangun infrastruktur aplikasi yang kita bangun, serta menjalankan server dengan AWS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar! Baik, nah dari videonya ya, memudahkan mengingatkan Anda kembali tentang materi awal cloud computing ya, sampai kepada manfaat. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan slide. Nah, kita akan bicara tentang manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita simak slide berikut. Manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari ini memang banyak sekali yang sudah kita laksanakan ya, baik itu dalam teknologi maupun yang lainnya ya. Nah, di sini kita review sedikit tentang cloud computingnya ya. Ini gambar cloud computing. Nah, Anda lihat ini ya. Ya, kita perhatikan gambarnya. Biasa ada cloud di tengah gitu ya, terus dikelilingi oleh beberapa peralatan komputer ya. Di situ terlihat jelas peran daripada cloud computingnya yang berupa awan di sini ya. Kemudian ini adalah komputer, kemudian ada HP dan sebagainya.
semua terhubung ke cloud ya. Jadi terdapat banyak manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari, namun intinya sistem cloud ini membuat hidup jadi terasa lebih mudah. Salah satunya adalah cloud computing itu sendiri. Cloud computing merupakan penggabungan dari pemanfaatan teknologi komputer pada sebuah jaringan dengan pengembangan yang berbasis pada internet. Itulah mengapa disebut cloud computing, yang mana secara bahasa itu artinya adalah komputasi awan. Nah, kemudian selanjutnya program dan aplikasi akan dijalankan melalui komputer. Sistem cloud computing sebagai basis teknologi komputer adalah teknologi di mana internet merupakan pusat server ya, gambar awan ini ya, berfungsi sebagai tempat pengolahan data serta aplikasi user. Ya. Kemudian teknologi tersebut membuat para user dapat menjalankan program tanpa perlu adanya instalasi. Kemudian user juga tidak bisa melakukan akses data pribadi melalui komputer yang tentunya harus terkoneksi dengan internetnya. Jadi yang teknis-teknis itu sudah ditangani oleh vendor nanti ya. Kemudian berikut adalah penjelasan mengenai manfaat daripada cloud computing dalam kehidupan sehari-hari, khususnya cloud computing itu sendiri ya. Nah, manfaat cloud computing itu adalah data. Yang pertama, data dapat tersimpan secara terpusat pada server ya. Ini maksudnya adalah salah satu kelebihan dari teknologi cloud adalah data dapat tersimpan secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan dari provider layanan cloud computing tersebut. Keuntungannya yang lain adalah pengguna tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur, misalnya data center, kemudian pun media penyimpan lainnya, karena seluruhnya telah disediakan secara virtual melalui komputer ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat yang di sini, keamanan data lebih terjamin. Manfaat cloud computing lain adalah terjaminnya keamanan data pengguna. Data-data penting seperti data pribadi dapat disimpan melalui server secara aman, yang mana segala fasilitas telah disediakan oleh layanan cloud computing. Kemudian manfaat berikutnya adalah fleksibilitas serta skalabilitasnya yang tinggi ya. Salah satu manfaat cloud computing dan kehidupan sehari-hari adalah kemudahan. Teknologi cloud memberikan fleksibilitas seperti akses dari mana saja ya, dan pengguna berada kapanpun akses dilakukan, namun harus tetap terkoneksi internet. Manfaat lainnya adalah pengguna bisa dengan leluasa meningkatkan ataupun menurunkan kapasitas ruang penyimpan datanya, sehingga pengguna tak perlu lagi membeli peralatan penyimpan data tambahan, misalnya hard disk. Dalam hal penyimpanan data, teknologi cloud juga dianggap lebih efektif karena tersimpan secara virtual dari tempat penyimpanan data fisik seperti hard disk ataupun flash disk. Nah, kemudian kita lihat dari segi investasi manfaatnya. Teknologi cloud akan menurunkan biaya dan merupakan investasi bagi perusahaan kita atau Anda ya. Contohnya adalah penghematan biaya, misalnya pembelian hard disk, infrastruktur, dan lain sebagainya. Biaya royalti terhadap lisensi perangkat lunak juga pasti akan berkurang karena seluruhnya akan dijalankan melalui komputasi berbasis teknologi cloud. Yang bayar adalah vendornya ya. Kemudian karena manfaat yang begitu besar, maka teknologi cloud telah banyak diterapkan pada perusahaan IT ya, kenamaan dunia. Di antara lain misalnya ada Google, Microsoft, ya. Google dalam aplikasi yang bernama Google Drive ya, itu ada sudah memakai. Microsoft dengan Windows Azure ya, dan IBM dengan Blue Cloud Initiative ya. Sementara di Indonesia teknologi cloud banyak digunakan pada program kasir, yakni digunakan untuk point of sale. Masih investasi, kita lanjutkan manfaatnya ya. Perusahaan lain yang pendukungnya dikembangkan dengan teknologi cloud adalah Salesforce ya, melalui
point of sale yang juga sebagaimana pada organisasi kasir ya, cara kerjanya adalah mendistribusikan data-data penjualan toko retail yang mana data-data tersebut telah diinputkan oleh bagian kasir ke toko retail melalui internet. Pemilik toko retail serta siapapun bisa mengakses dari manapun. Tidak ketinggalan, Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi berskala nasional juga telah menerapkan teknologi cloud melalui Telkom Cloud pada program Telkom VPS atau Telkom Collaboration, yang mana hal ini lebih diarahkan pada para pelanggan usaha kecil menengah atau UKM. Nah, selanjutnya kita lihat sedikit, setelah melihat bentar, lihat sedikit. Ini mengulangi ya cara kerja cloud computing. Kita perhatikan di sini ya, gambar yang ada cloud providernya ini ya, yang menyediakan jasa, dia akan menyewakan servernya. Nah, kemudian di sisi klien di sini melalui internet ya, bisa diakses melalui PDI, yang desktop, untuk HP gitu ya. Teknologi cloud computing dalam kerja mempergunakan internet sebagai server untuk pengolahan data-data. Dengan teknologi ini, pengguna login ke internet yang telah terhubung dengan program dan selanjutnya menjalankan aplikasi yang perlu tanpa ada lagi pengguna untuk melakukan instalasi. Dan berikutnya, media penyimpan serta instruksi pengguna akan disimpan secara virtual melalui jaringan internet. Selanjutnya, data akan atau instruksi akan dilanjutkan menuju server aplikasi. Ya, kemudian setelah instruksi diterima oleh server, maka dilanjutkan pemrosesan data dan pada akhirnya proses akan disajikan halaman yang sesuai dengan instruksi pengguna. Dan yang kelima di sini, Anda bisa melihat adanya email, misalnya kemudian Gmail, Yahoo. Data-data pada beberapa server diintegrasikan secara global sehingga pengguna tidak perlu lagi mendownload software ketika ingin menggunakannya. Yang dibutuhkan hanya koneksi internet karena data-data seluruhnya telah dikelola secara langsung oleh Google dan Yahoo. Software serta memori data pengguna tidak terdapat pada komputer, namun berhubungan langsung lewat sistem cloud dengan komputer yang terkoneksi internet. Nah, setelah demikian yang perlu saya jelaskan yang merupakan materi terakhir dari seluruh materi dari computing ya. Jangan lupa nanti Anda silakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di quiz. Saya berikan lebih quizzes ya untuk menjawab quiznya. Nanti silakan Anda untuk menjawabnya itu 1 minggu ke depan ya. Jangan terlambat, maksimal jam 21 Mei 2020. Ya. Baik, kira demikian rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankan, dan sebentar lagi kita akan libur Lebaran ya. Nanti masih ada pertemuan setelah libur. Setelah itu kita masuk ke ujian ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.